Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasya, kembali lagi di Syariah Podcast bersama saya Sabda sebagai seorang host dan juga sebagai seorang duta Fakultas Syariah. Kali ini kita kedatangan tamu yang terhormat dan juga luar biasa dari hukum keluarga. Nah, dan pada kali ini juga kita akan mengulik nih. Kita akan mengulik dan juga mengetahui apa itu hukum keluarga. Oke. Dan juga kakak mungkin boleh sapa teman-teman teman-teman syariah di luar sana. Halo semuanya teman-teman Fakultas Syariah, saya Saila Putranto. Di sini saya sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga semester 5 dan rekan saya Saya sebagai sama juga rekan dari saudara saya yaitu Raisa Rukiatul Tazali. Saya juga mahasiswa semester 5 jurusan Hukum Keluarga. Nah kak, ngomong-ngomong soal tentang hukum keluarga, ini kan ada beberapa anak-anak fakultas syariah mungkin ada yang belum tahu tuh apa itu hukum keluarga. Nah, mungkin kakak boleh nih bisa jelaskan apa itu hukum keluarga nih pada sobat-sobat syariah. Hukum keluarga itu salah satu jurusan tertua di Fakultas Syariah. Itu tuh eh, apa namanya? Jurusannya tuh mempelajari terkait lebih spesifiknya tuh hukum syar'inya, hukum Islamnya. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan buat belajar hukum positifnya juga. Jadi di hukum keluarga tuh jadi ibaratnya menurut saya ya jurusan yang komplit lah karena syar'inya juga Islamnya juga iya, terus positifnya juga iya gitu. Nah, menurut kakak pribadi selama belajar di jurusan hukum keluarga, apa nih yang menurut kakak seru atau menyenangkan nih di jurusan ini? Mungkin kalau dari aku yang seru, alhamdulillahnya aku tuh ketemu sama teman-teman dan lingkungan kelas yang enak, jadi ke bawah seru gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tuh tahu kan kalau kuliah tuh berat kalau misalnya kita nggak ada support system. Nah, untungnya tuh di aku salah satunya temen aku juga Raisa itu selalu support, selalu dukung dan itu bikin kuliah aku tuh jadi tambah seru dan nggak ngerasa beban gitu lah, Sendiri. enjoy dan mungkin dari Raisa. Nggak beda jauh ya karena di lingkungan kuliah tuh banyak teman-teman yang beragam gitu. Kita juga harus pinter-pinter milih lingkungan yang baik gitu. Nah, menurut saya pengalaman saya yang seru itu ya seperti tadi yang dikatakan Sela, saya tuh ketemu teman-teman yang seru-seru dan ditempatkan alhamdulillahnya di kelas yang benar-benar seru. Ditambah mungkin kalau dari sisi belajar itu kita ketemu praktikum yang mana praktikum ini tuh membuat apa ya sistem belajar kita tuh nggak boring gitu. Ya. Nah, oh ya, nah menurut kakak pribadi juga nih kalau misalkan kan seorang mahasiswa nih sebelum menjadi mahasiswa kan calon mahasiswanya. Kan calon mahasiswa itu bukan diwajibkan ya, diharuskan mengetahui tentang jurusannya tersebut sebelum menjadi mahasiswa jurusan tersebut. Nah, menurut kakak pribadi nih, untuk pemula atau untuk calon mahasiswa nih yang akan masuk hukum keluarga itu pelajaran awalnya itu apa nih? Rekomendasinya itu supaya gak kaget tuh kalau misalkan masuk ke jurusan keluarga hukum keluarga gitu. Kalau buat pengalaman aku ya, karena aku backgroundnya bukan dari pesantren ya Kak, Iya, jadi harus benar-benar belajar lagi dunia keislaman gitu kan. iya, Kebetulan aku juga hal yang untuk mahasiswa baru gitu, mahasiswa iya. baru jurusan hukum keluarga, hal pertama yang harus kita pelajari di jurusan hukum keluarga tuh pertama yang paling penting tuh hukum syar'inya ya, Ya. hukum Islamnya karena pasti nggak jauh-jauh dari hukum Islam gitu. Kalau hukum positif tuh kayak mengikuti gitu. Karena kan kita tuh berpatoknya tuh ke hadis dulu, terus ke ayat Al-Quran dulu, terus baru nanti hukum positif sama ijma kiasnya tuh mengikuti. Jadi menurut aku pahami itunya dulu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang hukum positif, menurut kakak pribadi itu hukum positif apa? Hukum positif tuh hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum positif. Mungkin ada tambahan atau gimana? Iya sih, hukum positif tuh hukum yang ada di suatu negara dan ya yang digunakan di negara tersebut gitu hukumnya kayak kalau di kita berarti undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita beralih ke
jurusan kita sendiri ya hukum keluarga, kita tuh lebih menggunakan hukumnya tuh Undang-Undang Perkawinan atau KHI yang menjadi landasan pembelajaran kita gitu. Akan tetapi kita juga mempelajari hukum-hukum positif lainnya. Hmm. Nah, kan kita sudah menanyakan tentang apa sih hal yang seru di jurusan ini. Nah, mungkinlah kita jujur-jujur aja lah. Menurut kakak pribadi, apa sih hal yang tidak menyenangkannya tuh? Pasti kan ada yang menyenangkan, ada yang tidaknya nih. Betul. Kalau boleh tahu apa? Hal yang tidak menyenangkan mungkin dari Raisa dulu. Mungkin karena nggak banyak, maksudnya ada beberapa juga yang seperti tadi pengalaman dari teman saya Sela itu bukan background dari pesantren. Nah, kadang nggak enaknya tuh ketika kita pembelajaran ada beberapa bahasa kitab yang kita tuh kurang paham gitu. Nah, jadi ketika teman-teman yang lain paham dan dosen paham, kita tuh malah ini tuh apa ya, ini tuh apa gitu. Mungkin dari sisi sebelah situnya. Mungkin ada tambahan dari kakak pribadi. Benar sih, benar kata teman saya Raisa. Kesulitannya tuh kalau yang Ngimbanginnya ya, ngimbanginnya tuh ngimbanginnya gitu. harus memulai lagi gitu, apalagi kitab gitu kan, itu masih awam banget gitu mungkin bagi saya. Iya. Jadi itu hal yang tidak menyenangkan sih. Tapi tetap kita bareng-bareng kok di belajarnya bareng-bareng gitu. Kadang temen juga kalau nggak tahu kita nanya pasti dibantu bareng-bareng gitu. Iya juga sih. Saya juga kan bukan dari latar belakang pondok pesantren tuh, bukan dari santri. Ya, itu cukup menyusahkan lah, bukan menyusahkan sih. Tidak Ya susah lah. menyenangkan. Sehingga saya ya perlu belajar di awal lagi tentang apa yang ada kitab kuning gitu kan ya. Betul. Ya gitu sih betul. Nah, menurut kakak pribadi juga nih, hukum keluarga ini cocoknya untuk orang seperti apa nih? Kalau menurut aku ya hukum keluarga nih jurusannya tuh cocok untuk anak-anak yang suka membaca pertama. Suka Kan membaca. kita pasti nggak jauh-jauh dari buku kan, apalagi pasal-pasal KHI Iya. gitu kan. Terus sama anak-anak yang dia tuh peka sama case-case yang lagi happening sekarang tuh Kak. Jadi kayak sekarang kan banyak nih kasus perceraian yang perkaranya tuh apa ya, maksudnya kayak background atau indikasinya tuh berbeda-beda. Kayak ada yang dari sisi istrinya kayak gini lah. Nah itu tuh cocok kita pelajari di hukum keluarganya. Jadi dikaitkan gitu loh, disinergikan dengan KHI-nya atau Undang-undang positifnya juga gitu, undang-undang perkawinan juga. Jadi menurut aku orang yang cocok di jurusan hukum keluarga tuh orang yang peka gitu. Yang peka ya. Iya. Kalau menurut kakak? Ya sama, kadang kita tuh dari kepo ya, kita awalnya ke media-media sosial tuh kepo, ini kenapa sih bisa cerai, bisa ini, bisa ini. Kadang dari kita kepengen tahuan tersebut nih, nah di sistem pembelajaran juga itu tuh bisa jadi suatu pertanyaan gitu. Nah jadi enak banget tuh, bisa mungkin kasarnya ajang gosip juga bisa, tapi kita lebih ke nyari sisi baiknya gitu. Ini penyelesaiannya, oh ternyata kalau ini tuh penyelesaiannya kayak gini gitu. Gitu sih. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal hukum nih, kita ambil saja pandangan bahwasanya saya itu orang awam lah, karena kan mungkin kebanyakan yang penonton juga orang awam nih. Nah, menurut kakak pribadi itu hukum apa itu? Hukum itu, ya maksudnya apa? Hukum tuh, sepemahaman saya, hukum tuh salah satu Aturan aturan yang mengatur tingkah laku manusia supaya berkehidupan yang disiplin, sejahtera. disiplin, lebih ke disiplin gitu. Mm, mm. Jadi aturan-aturan atau norma yang wajib. Kalau menurut kakaknya pribadi? Ya, jadi hukum tuh aturan atau norma hukum yang diatur dan diterapkan gitu di suatu negara tersebut gitu, dan ketika kita melanggarnya itu ada konsekuensinya seperti itu. Nah, mungkin kakak juga kan dalam berkuliah, dalam belajar, mungkin menghadapi banyaknya kesusahan, kesulitan, apalagi kan banyaknya tugas. Ditambah kan semesternya pas semester 5 mungkin ya banyak tugas. Nah, menurut kakak pribadi, cara untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut itu gimana kak? Ya, untuk kan saya ini semester 1 nih, maba nih. Nah, caranya tuh biar saya ini siap-siap dulu nih sebelum menghadapi kesulitan nih. Iya betul. Kalau dari aku sih, kalau misalnya emang lagi stres banget sama tugas ya, kayak benar-benar deadline tuh berdekatan gitu. Paling pertama tipsnya tuh kamu tuh harus tahu dulu yang menjadi prioritas kamu di depan tuh apa. Oke.
Jadi semisal ada MK nih 1 minggu ke depan tuh deadline-nya sama semua. Tapi kamu tuh harus tahu dulu kamu tuh mau ngerjain yang mana dulu, yang deadline-nya cepet dulu gitu loh. Nah itu sih paling kalau misalnya orang yang pusing atau yang kesulitan tuh karena dia tuh udah pusing dulu tuh di otaknya tuh. Jadi kayak buntu. Jadi menurut aku mah ya itu kamu cari yang paling dekat dulu lah deadline-nya gitu. Kalau Lebih menurut ke kakak? manajemen waktunya Iya, yang manajemen baik. waktu. Iya, karena kita kembali lagi ke gimana diri kita memanage waktu tersebut gitu. Nah, menurut kakak pribadi nih, apa nih harapan untuk jurusan dan teman-teman mahasiswa yang bakal datang nih? Calon-calon mahasiswa nih yang mau datang nih, yang mau daftar gitu, harapannya apa nih? Di jurusan hukum keluarga. Iya, atau berharap ada yang ganteng gitu kan? Itu mungkin belakangan. Oh, belakangan ada, oke. Menarik nih. Kalau aku sih sesuai dengan slogan kampus kita ya, unggul mendunia, pengennya tuh jurusan hukum keluarga tuh nggak ada lagi lah mahasiswa yang ibaratnya tuh katanya salah jurusan. Ya jangan sampai ada yang katanya salah jurusan karena ketika kita memilih suatu jurusan gitu, berarti kita tuh harus siap untuk segala konsekuensi yang kita pilih gitu. Entah itu sulit atau entah itu mudah, pokoknya kita harus menerima jurusan itu tuh dengan baik. Nah, jangan sampai ya ada kata salah jurusan lah. Kalau bisa enjoy, menikmati sampai lulus, karena jurusan ini nih jurusan yang akan menentukan kita tuh bakal kemana gitu. Kalau menurut kakak gimana? Ya, saya nggak beda jauh sih dari teman saya gitu. Karena kalaupun ia memang ada salah jurusan atau hal lain dan sebagainya, ketika kita terjun di situ ya udah kita harus menikmati. Tinggal pikirin ini arahnya mau kemana, setelah ini mau jadi apa, dan sambil mikirin kayak gitu ya kita sambil enjoy belajar gitu. Iya juga sih. Nah, terakhir mungkin ya dari pertanyaan saya, menurut kakak nih, bukan menurut kakak sih, apakah saya boleh nih minta kata-kata motivasi nih buat sebagai semangat berjuang saya udah belajar nih, Biar semakin semangat ya. kata-kata motivasinya. Apa ya? Apa ya? Mungkin lebih ke ketika kita udah mulai ngerasa capek atau kita mulai ngerasa lelah, di situ kita harus ingat bahwa tujuan kita ada di depan. Tinggal bagaimana cara kita melangkah sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin dari kakak Kalau aku nggak beda jauh sih. beda jauh. Saya kira mau mengatakan jangan lupa sholat. Jangan lupa orang tua. Jangan lupa orang orang tua, tua. iya. Udah? Udah sih. Ya, sahabat syariah sekalian, mungkin sampai di sini podcast kita. Tetap pantengin podcast syariah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.